Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa talzama bi tariqatihi wa tarassamahu tahwa ja'alal aqidatan assasa li fikratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan a'malihi wa masdaran ahkamihi wa ba'du. Para pemirsa penikmat kurma, kuliah Ramadan 1446 Hijriah, rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana di dalamnya kita berusaha meningkatkan ketakwaan dan memperdalam ilmu pengetahuan. Maka dari itu, izinkanlah dalam kesempatan ini, kami membahas salah satu aspek penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu teknologi, khususnya teknologi bendungan, sebagai upaya pencegahan banjir. Para pemirsa penikmat kurma rahimakumullah, banjir masih menjadi momok bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir telah melanda negeri kita. Yang terbaru di awal bulan Ramadan kali ini, banjir besar kembali melanda Bekasi, menenggelamkan pemukiman, jalanan, dan berbagai fasilitas publik. Para pemirsa kurma rahimakumullah, banjir bukan sekedar peristiwa alam, melainkan pertemuan antara faktor langit, yakni hujan deras yang terjadi dengan izin Allah, dengan faktor bumi, yakni ulah manusia yang merusak keseimbangan lingkungan alam. Ditambah lagi dampak perubahan iklim yang semakin terasa dengan pola hujan yang cenderung singkat namun lebih lebat. Jika banjir hanya terjadi sesekali, mungkin ini masalah teknis belaka. Namun jika banjir terjadi terus berulang dan semakin parah setiap tahunnya, ini jelas masalah sistemik. Lalu bagaimana peradaban Islam mengatasi masalah banjir ini? Dulu, di masa keemasan peradaban Islam, wilayah Islam sangatlah luas. Tentu hal itu membawa keniscayaan bersentuhan dan berbagai macam bencana. Ada wilayah yang rawan kekeringan, ada yang sering tersapu badai, ada yang selalu digoyang gempa, dan lain-lain. Tentu ada pula yang menjadi langganan banjir. Wilayah Sungai Nil di Mesir atau Sungai Eufrat dan Tigris di Irak, misalnya, merupakan wilayah yang sangat rawan banjir. Maka kemudian para penguasa Muslim saat itu, dengan landasan keimanan dan ketakwaan, berusaha keras untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Mulai dari membangun berbagai bendungan, terusan, dan membuat alat peringatan dini, atau yang sekarang dikenal dengan istilah Early Warning System. Salah satunya adalah Al-Farghani. Nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qatir Al-Farghani. Beliau lahir di Farghana, sekarang wilayah Uzbekistan. Beliau adalah seorang astronom dan insinyur yang pada abad 9 Masehi, beliau telah mengkonstruksi sebuah alat yang disebut nilometer, yang berguna untuk mengukur dan mencatat ketinggian air Sungai Nil secara otomatis di berbagai tempat. Setelah bertahun-tahun melakukan pengukuran, Al-Farghani berhasil memberikan prediksi banjir Sungai Nil, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Inilah Early Warning System, buah karya Al-Farghani. Kemudian tidak cukup dengan early warning system saja. Ya. Peradaban Islam juga tercatat telah mampu membangun banyak bendungan. Contohnya, pada masa Abbasiyah, pembangunan bendungan di sekitar Sungai Tigris, di Baghdad, menunjukkan kemampuan teknik sipil yang tinggi. Bendungan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tapi juga sebagai sumber irigasi untuk pertanian. Kemudian bendungan Al-Karak di Yordania, sebuah bendungan legendaris yang dikenal pada masa Khalifah Al-Mansur. Bendungan ini melindungi kawasan sekitarnya dari bahaya banjir, juga sebagai sumber irigasi untuk pertanian. Teknik yang digunakan dalam pembangunan bendungan ini juga sangat canggih, memanfaatkan batu kapur dan teknik penggalian yang tepat, sehingga bendungan yang bertahan lama dan efektif.
sehingga bendungan dapat bertahan lama dan efektif. Kemudian bendungan Qusaybah di dekat Madinah. Bendungan ini telah menjadi salah satu objek penelitian Joseph Schnitter pada tahun 1994. Kemudian, peradaban Islam juga tercatat telah mampu membangun bendungan jembatan, bridge dam. Bendungan jembatan ini digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan pertama itu dibangun di Despul, Iran. Kemudian, peradaban Islam juga berhasil membangun bendungan Kebar di Iran pada abad ke-13 Masehi. Ini adalah salah satu bendungan tua, peninggalan kejayaan Islam yang hingga kini masih tetap ada. Selain untuk mengatasi banjir, pada masa itu bendungan dibangun untuk mengairi area persawahan dan perkebunan. Kemudian di wilayah Afghanistan, terdapat 3 bendungan yang dibangun oleh Mahmud Ghaznavi. Salah satunya yang berjarak 100 km dari Kabul, ibu kota Afghanistan. Bendungan itu memiliki ketinggian 32 meter dan panjang 220 meter. Kemudian bendungan pengatur pengalihan arus air. Pertama kali dibangun insinyur muslim di Sungai Uzaim yang terletak di Jabal Hamrin, Irak. Setelah itu bendungan semacam ini banyak dibangun di kota dan negeri lain di dunia Islam, seperti di kawasan Afrika Utara, Spanyol, kawasan barat daya Asia sampai Sungai Indus, dan Uzbekistan. Kemudian pada tahun 970 Masehi, orang-orang Yamani itu berhasil membangun bendungan Parada di Madrid, Spanyol. Dan pembangunan bendungan di Spanyol ini berkembang begitu pesat. Kemudian di kota Cordoba, hingga kini masih terdapat bendungan peninggalan kejayaan peradaban Islam. Salah satu bendungan tertua peninggalan Islam yang masih berfungsi terdapat di Sungai Guadalquivir. Akhirnya berbagai bendungan dibangun oleh penguasa-penguasa kaum muslimin di banyak tempat di dunia Islam dengan tujuan kemaslahatan umat, yakni untuk mencegah dan mengendalikan banjir, mengairi hingga menjadi sumber air bersih dan sebagainya. Demikianlah apa yang dilakukan oleh para pemimpin di masa kejayaan peradaban Islam. Hal tersebut tidak lepas dari pemahaman mereka bahwa menjaga masyarakat dari segala mara bahaya adalah bagian dari pelayanan dan tanggung jawab kepemimpinan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab kelak. Para pemirsa penikmat kurma rahimakumullah. Dari sejarah ini kita dapat mengambil ibrah bahwa Islam tidak hanya fokus pada aspek spiritual semata, tetapi juga mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemaslahatan umat manusia. Islam juga mendorong para penguasa untuk bertanggung jawab atas pelayanannya kepada umat. Para pemirsa penikmat kurma rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang berani dan teguh dalam membela agamamu. Limpahkanlah kepada kami ilmu dan hikmah, agar kami dapat meneruskan perjuangan para pendahulu kami. Dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan yang penuh berkah dan ampunan bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.